Gelombang aksi jual surat utang jangka panjang tengah mengguncang pasar global. Negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, hingga Jepang mengalami lonjakan tajam imbal hasil, yield, obligasi tenor 30 tahun, pertanda investor ramai-ramai membuang surat utang mereka. Fenomena ini menimpa Inggris, Prancis, Jerman hingga Jepang, dan menandai meningkatnya kecemasan investor terhadap kondisi fiskal global. Sebagai catatan, imbal hasil obligasi yang menguat menandakan bahwa para pelaku pasar sedang membuang obligasinya. Begitupun sebaliknya, imbal hasil obligasi yang melemah menandakan bahwa para pelaku pasar sedang kembali mengumpulkan obligasinya. Inggris hingga Jepang cetak rekor. Yield obligasi pemerintah Inggris untuk tenor 30 tahun, GB30YT, sempat menyentuh 5,752%, level tertinggi sejak 1998, yang terjadi pada perdagangan intraday Rabu, 3 September 2025. Lonjakan ini dipicu oleh kekhawatiran atas tingginya utang publik dan lambatnya pertumbuhan ekonomi Inggris, di tengah spekulasi kenaikan pajak pada penyusunan anggaran baru pada November mendatang. Prancis juga tidak luput dari tekanan. Imbal hasil obligasi tenor 30 tahun, FR30YT, masih bertahan dekat level tertinggi sejak 2009, di tengah ketidakpastian politik terkait rencana pemangkasan defisit yang tidak populer. Perdana Menteri François Bayrou bahkan diprediksi gagal dalam voting kepercayaan 8 September mendatang. Sementara itu, yield obligasi Jerman tenor 30 tahun, D30YT, pada penutupan Selasa, 2 September 2025, naik ke 3,4144%, tertinggi sejak 2011. Lonjakan tersebut mencerminkan meningkatnya beban fiskal Jerman, termasuk belanja pertahanan dan infrastruktur, di tengah desakan reformasi ekonomi. Dari Asia, Jepang turut mencatat rekor terbaru. Yield obligasi tenor 30 tahun, JP30YT, pada penutupan Rabu, 3 September 2025, menanjak ke 3,292, menjadikannya level tertinggi sepanjang sejarah negeri Sakura. Kecemasan fiskal meningkat setelah salah satu penasihat dekat Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengundurkan diri yang memicu keraguan atas arah reformasi kebijakan fiskal Jepang. Kondisi ini menambah beban bagi Jepang yang sudah menanggung rasio utang terbesar di antara negara maju, mencapai lebih dari 230% terhadap PDB. Kondisi fiskal menjadi penyebab utama. Lonjakan yield obligasi jangka panjang ini tidak lepas dari kekhawatiran pelaku pasar terhadap fundamental fiskal negara-negara tersebut. Rasio utang yang tinggi, defisit anggaran yang membengkak, serta kebutuhan pembiayaan baru yang terus meningkat menimbulkan keresahan di kalangan investor. Seperti Inggris dan Prancis yang telah menjadi sorotan mengenai kondisi fiskal mereka. Prancis tercatat memiliki total utang pemerintah mencapai 3,35 triliun euro atau sekitar 114% dari PDB, level tertinggi sepanjang sejarah setelah meningkat lebih dari 2 dekade terakhir. Defisit anggaran juga masih tinggi di 5,8%, hampir 2 kali lipat batas Uni Eropa sebesar 3%. Kondisi serupa terlihat di Inggris dengan utang pemerintah per kuartal I 2025 mencapai 2,93 triliun pound, setara 101% dari PDB, menandai salah satu level tertinggi modern dan mencerminkan semakin beratnya beban pembiayaan. Pasar menilai kapasitas pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal semakin tertekan, sementara reformasi ekonomi yang diperlukan berjalan lambat. Permintaan investor, termasuk institusi yang biasanya menjadi penopang stabil, kini ikut berkurang, ujar Dario Messi, Head of Fixed Income Research Julius Baer, dikutip dari Reuters. CEO Deutsche Bank, Christian Sewing, menegaskan bahwa pasar modal melihat reformasi ekonomi yang dibutuhkan untuk menutup meningkatnya utang masih kurang memadai. Hal ini menekan keyakinan investor terhadap prospek fiskal di banyak negara maju. Kenaikan yield juga berarti pemerintah harus menanggung biaya pinjaman lebih tinggi, di saat kebutuhan pembiayaan melonjak untuk menutup defisit maupun membiayai belanja strategis. Berbeda dengan sejumlah negara maju yang dilanda aksi jual obligasi, Indonesia justru masih relatif kebal. Surat berharga negara, SBN, tetap diminati baik oleh investor domestik maupun asing. Hal ini tercermin dari pergerakan imbal hasil SBN, baik tenor 10 tahun maupun 30 tahun, yang masih bergerak dalam tren menurun. Mengutip data Refinitiv, pada Kamis, 4 September 2025, imbal hasil SBN tenor 30 tahun tercatat di level 6,850%, turun 1,21%. Sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di level 6,402%, hanya naik tipis 0,03%. Berdasarkan data settlement Bank Indonesia, BI, sepanjang tahun hingga 21 Agustus 2025,
Investor asing telah mencatatkan net buy sebesar Rp71,63 triliun di pasar SBN. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa kepercayaan investor global terhadap prospek pasar keuangan dan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga.